Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat walafiat ya semuanya, amin. Nah, pada hari ini seperti biasa, setiap hari Kamis kita akan mempelajari tentang Al-Quran Hadis. Nah, kalau minggu kemarin kita telah selesai mempelajari bab 1, yaitu Quran Surat Al-Asr dan Quran Surat Al-Quraish. Nah, pada minggu ini kita akan mempelajari tentang Quran Surat Al-Ma'un yang ada di bab 2 ya. Sekarang udah masuk bab 2. Oke, Quran Surat Al-Ma'un. Nah, pada video pembelajaran kita kali ini diharapkan kalian dapat memahami apa itu Quran Surat Al-Ma'un, bagaimana bunyi pelafalannya dan bagaimana isi kandungannya serta arti perkata dalam Quran Surat Al-Ma'un. Baik, silahkan ditonton videonya. Selamat belajar dan selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar tentang Al-Quran Hadis, yaitu Quran Surat Al-Ma'un. Quran Surat Al-Ma'un, langsung saja. Quran Surat Al-Ma'un termasuk golongan surat Makkiyah atau surah yang diturunkan di kota Mekah. Nah, Quran Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna atau barang-barang yang bermanfaat. Nah, Quran Surat Al-Ma'un merupakan surat yang diturunkan ke 107 dalam Al-Quran. Ya, jadi Al-Ma'un merupakan surat yang ke-107 dalam Al-Quran. Nah, asbabun nuzul Quran Surat Al-Ma'un diturunkan berkenan dengan orang-orang munafik dan orang-orang yang selalu pamer dan lalai dalam sholatnya. Jadi Quran Surat Al-Ma'un diturunkan karena adanya orang-orang munafik, orang-orang yang selalu pamer dan lalai dalam sholatnya ya. Jadi itu asbabun nuzul atau sebab-sebab diturunkannya Quran Surat Al-Ma'un. Oke, selanjutnya isi kandungan Quran Surat Al-Ma'un. Quran Surat Al-Ma'un menceritakan tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Nah, jadi di sini Quran Surat Al-Ma'un menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama yaitu suka menghardik anak yatim. Ya, suka menghardik anak yatim. Seperti yang kita tahu, anak yatim adalah anak-anak yang ditinggalkan oleh ayahnya. Jadi ayahnya sudah pergi ke rahmatullah, sudah meninggal atau sudah tiada. Nah, bila kita menghardik anak yatim, maka kita termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Jadi siapapun yang menghardik, mencela, menghina atau mengejek anak yatim itu merupakan golongan orang yang mendustakan agama. Oke, selanjutnya orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin. Nah, jadi orang-orang yang pelit, yang tidak mau memberi makan kepada orang-orang miskin, ini termasuk golongan orang yang mendustakan agama. Selanjutnya, orang yang lalai dalam sholatnya. Ini ciri-ciri yang ketiga. Seperti yang kita tahu, sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Nah, sholat juga langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila kita tidak mengerjakan sholat, maka kita akan berdosa. Nah, apalagi lalai. Bila kita lalai atau menunda-nunda sholat, itu kita termasuk orang yang celaka. Nah, jadi kita tidak boleh menunda-nunda sholat atau lalai dalam sholat, karena termasuk ciri orang yang mendustakan agama. Selanjutnya, orang yang sholatnya riya. Riya artinya ingin dipuji. Jadi ketika ada orang yang sholatnya riya atau hanya ingin dipuji oleh orang lain, itu tergolong orang yang mendustakan agama. Karena mengapa?
kita sholat bukan untuk orang lain, kita sholat bukan untuk ingin dilihat oleh orang lain, tetapi segala sesuatu yang kita niatkan harus diniatkan lillahi ta'ala, hanya untuk Allah semata ya. Jadi tidak untuk ingin dilihat oleh orang lain, seperti itu. Jadi orang yang sholatnya ria atau ingin dipuji, hanya ingin dilihat manusia, itu termasuk golongan orang yang mendustakan agama. Selanjutnya, orang yang enggan memberi bantuan dengan barang-barang yang berguna. Nah, nih, bila kita menjumpai orang-orang yang membutuhkan dan kita mempunyai barang-barang yang tidak kita butuhkan lagi, setidaknya kita bisa membagikan barang-barang yang tidak kita pakai atau kita gunakan itu ke orang-orang yang lebih membutuhkan ya. Jadi kita tidak boleh pelit ya. Orang yang enggan memberi bantuan dengan barang-barang yang berguna atau barang-barang yang bermanfaat merupakan ciri orang yang mendustakan agama ya. Jadi kita ulang lagi, ciri-ciri orang yang mendustakan agama yaitu 1. Suka menghardik anak yatim. 2. Orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin. 3. Orang yang lalai dalam sholatnya. 4. Orang yang sholatnya ria atau ingin dipuji. 5. Orang yang enggan memberi bantuan dengan barang-barang yang berguna atau bermanfaat. Nah, selanjutnya, cara menyayangi anak yatim. Nah, di dalam Quran surat Al-Maun dijelaskan ciri-ciri orang yang mendustakan agama tadi apa? Suka menghardik anak yatim. Nah, daripada kita mencela, menghina anak yatim, lebih baik kita menyayangi anak yatim. Cara menyayangi anak yatim, apa saja caranya? Yaitu, yang pertama, membantu biaya pendidikan anak yatim. Yang kedua, menyayangi dan memperhatikan kesejahteraan anak yatim. Yang ketiga, membantu kebutuhan makan dan minum anak yatim. Nah, apabila kita tidak mampu atau kita kurang mampu dalam membantu biaya pendidikan anak yatim, setidaknya kita mampu menyayangi dan memperhatikan mereka, kemudian membantu dan memperhatikan kebutuhan makan dan minum anak-anak yatim, seperti itu ya. Jadi ini adalah cara-cara menyayangi anak yatim. Nah, selanjutnya, biar kita lebih memahami Quran surat Al-Maun, berikut adalah bacaan Quran surat Al-Maun yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ya, yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Nah, selanjutnya ayo kita baca kembali Quran surat Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Oke, selanjutnya mari kita perhatikan kata arti perkata dari Quran surat Al-Maun. Ara'aita artinya tahukah kamu, alladzi orang yang yukadzibu mendustakan, biddin
agama, fadzalika, itulah orang, alladzi yad'ul, yang menghardik, al-yatim, anak yatim. Wala yahuddu, dan tidak menganjurkan, ala ta'ami, memberi makan, al-miskin, orang miskin. Maka kecelakaanlah, fawailu, lil musallin, bagi orang-orang yang sholat. Alladzinahum, yaitu orang-orang, an sholatihim, yang sholatnya sahun, lalai. Alladzinahum, orang-orang, yuraun, yang berbuat ria, wayamnauna, dan enggan menolong, almaun, dengan barang yang berguna, atau almaun, barang-barang berguna. Nah, agar fasih dan lancar dalam membaca surat Al-Ma'un, bacalah satu ayat demi satu ayat beberapa kali sampai bacaannya fasih dan benar, ya. Mari kita hafalkan Quran surat Al-Ma'un sampai fasih dan benar. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran Al-Quran hadis pada kali ini. Semangat menghafal Quran surat Al-Ma'un. Apabila ada salah kata, Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.